Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Namanya Rama, umurnya 23 tahun. Ia hanyalah seorang tukang sayur keliling di sebuah kompleks perumahan kelas menengah di daerah Depok. Setiap pagi sebelum subuh, ia sudah menyusun dagangan di atas gerobak motornya. Sayur segar, tahu, tempe, daging ayam, sampai bumbu dapur ia jual dari rumah ke rumah. Hari itu ia memulai rutinitas seperti biasa, tapi ada satu rumah yang selalu membuatnya sedikit gugup tiap kali berhenti di depannya. Rumah itu milik Bu Sinta, ketua RT yang terkenal ramah, cantik, dan ya, jujur saja tubuhnya sangat menggoda. Usianya sekitar 36 tahun, tapi kulitnya bersih. Lekuk tubuhnya masih kencang dan berisi. Suaminya, seorang pegawai dinas, jarang kelihatan. "Mas Rama, pagi banget nih," sapa Bu Sinta dengan senyum manis sambil membuka pagar rumah. Ia hanya mengenakan daster tipis yang kadang membuat pikiran Rama melayang jauh. "Namanya juga tukang sayur, Bu, harus bangun pagi-pagi nanti sayurnya layu," jawab Rama sambil menahan pandangan agar tak terlalu jelas melirik ke dadanya yang bergoyang lembut tiap langkahnya. Bu Sinta sering bercanda ringan, bahkan terkadang menggoda kecil. Tapi hari itu berbeda. Saat sedang memilih tomat, tangan mereka bersentuhan. Lalu, entah kenapa ia tidak buru-buru menarik tangannya. Rama juga tidak. Ada tatapan aneh di mata Bu Sinta, dalam, lama, dan seolah mengajak sesuatu. "Aduh, tomatnya segar ya," katanya pelan, tapi ada nada berbeda. Rama hanya bisa mengangguk gugup. "Mas Rama nanti kalau udah keliling mampir sebentar ya, aku mau ngobrol soal warung." Rama hanya mengangguk tapi dadanya berdebar keras. Entah ini soal RT atau sesuatu yang lain. Pukul 10 pagi, Rama selesai keliling. Dagangan hampir habis. Ia nekat mampir ke rumah Bu Sinta. Ia pencet bel sekali. Tak lama ia muncul dengan daster yang berbeda. Daster tipis yang lebih pendek memperlihatkan pahanya yang mulus. "Masuk, Mas. Suamiku dinas keluar kota 2 hari," katanya sambil tersenyum lebar. Ruang tamunya wangi, dingin, dan tenang. Kami duduk berhadapan. Bu Sinta menyuguhkan teh dan kue. "Kamu masih muda ya, Rama? Gak kepikiran kerja lain selain jual sayur?" Rama tertawa. "Belum kepikiran, Bu. Saya nyaman aja begini." Bu Sinta duduk menyilangkan kaki di depan Rama, membuatnya makin tak bisa konsentrasi. Matanya terus menatapnya. Pelan-pelan ia mendekat. "Kalau aku minta tolong, pijitin pundak, boleh enggak?" Tubuh Rama menegang. Ia tidak langsung menjawab. Tapi Bu Sinta sudah membalikkan badannya, menyibak rambut panjangnya ke samping dan menunduk. Rama menurut. Tangannya mulai memijit pelan, tapi lama-lama ia bersandar. Kepalanya menyentuh dada Rama. Ia membalikkan wajahnya ke arah Rama, dan tanpa aba-aba ia mencium Rama. Kali ini Rama tak bisa menolak. Mungkin ia memang menginginkannya dari awal. Bibir mereka menyatu, napas Bu Sinta panas, tubuhnya bergetar, dan tiba-tiba terdengar suara bel rumah. Suara bel rumah berdentang lagi. Bu Sinta tersentak menjauh dari Rama dengan napas memburu. "Cepat, Rama, masuk ke kamar belakang, dulu," bisiknya panik. Tanpa banyak tanya, Rama langsung berjalan cepat ke arah belakang rumah, melewati dapur menuju kamar kecil di pojok. Jantungnya berdetak kencang. Tubuhnya masih terasa panas setelah ciuman tadi, tapi kini terganti oleh rasa takut. Jangan-jangan suaminya pulang mendadak. Dari balik celah pintu kamar, Rama bisa mendengar suara tamu yang datang. "Oh, Bu Nur, ada apa?" Suara Bu Sinta kembali terdengar ramah. Rama menghela napas pelan. Ternyata Bu Nur, tetangga sebelah, yang datang. Mereka mengobrol soal arisan dan program kerja RT, tapi Rama tetap tidak tenang. Beberapa menit kemudian, suara pintu tertutup. Lalu suara langkah kaki mendekat ke arah belakang.
Bu Sinta muncul berdiri di depan pintu kamar dengan wajah sedikit lega. "Udah pergi," katanya pelan. Rama keluar dari kamar dengan canggung. Mereka berdiri berhadapan diam beberapa detik. "Tadi kita terlalu terbawa suasana ya," ucap Bu Sinta lirih sambil menunduk. Rama tidak menjawab. Dalam hatinya masih berkecamuk antara rasa bersalah dan rasa penasaran yang belum selesai. Bu Sinta memandang Rama lagi, matanya serius. "Aku nggak tahu kenapa, tapi tiap kamu datang bawa sayur, ada sesuatu di dirimu yang bikin aku lemah." Kata-katanya menusuk Rama. "Saya juga bingung, Bu, tapi jujur saya suka sama ibu dari lama." Ia melangkah mendekat lalu meraih tangan Rama. "Besok suamiku masih dinas. Kamu datang lagi ya, tapi bukan bawa sayur, bawa dirimu aja." Rama menatapnya lekat. "Bu, ini salah, tapi saya nggak bisa nolak." Mereka berpelukan sebentar, hangat, bergetar. Tapi sebelum Rama pulang, ia berpesan, "Besok jam 10, jangan datang terlalu pagi dan hati-hati. Jangan sampai ada tetangga tahu." Rama mengangguk. Tapi dalam hati ia tahu ia sudah masuk ke dalam lingkaran berbahaya yang mungkin tak mudah untuk keluar. Keesokan harinya jam 10 tepat, Rama berdiri di depan rumah Bu Sinta. Suasana kompleks sedang sepi. Para bapak sudah kerja, anak-anak sekolah, ibu-ibu sebagian di pasar. Rama mengetuk pintu pelan. Tak lama pintu dibuka. Bu Sinta muncul mengenakan daster merah ketat, jauh lebih pendek dan menggoda dari biasanya. Rambutnya tergerai, bibirnya memakai lipstik merah muda yang membuat wajahnya tampak segar dan menggoda. "Masuk," bisiknya. Rama melangkah masuk dengan hati berdebar. Kali ini tidak ada basa-basi. Ia langsung menggandeng tangan Rama, membawanya masuk ke kamar tidurnya. Di sana, AC menyala dingin, kamar rapi, wangi, dan pintu dikunci dari dalam. "Semalaman aku gak bisa tidur mikirin kamu, Rama," katanya sambil menatap Rama lekat. Tanpa banyak bicara, mereka kembali menyatu dalam pelukan yang lebih dalam dari kemarin. Kali ini tak ada gangguan. Ia membuka kancing baju Rama perlahan, mencium setiap bagian tubuhnya dengan lembut dan liar di saat bersamaan. Hasrat yang ditahan selama bertahun-tahun seolah meledak dalam pelampiasan hari itu. Rama bisa merasakan tubuhnya begitu hangat, begitu nyata, begitu khas akan sentuhan. Ia merintih kecil di telinganya, memanggil namanya dengan lirih, dan berkata hal-hal yang tak pernah Rama dengar dari wanita manapun. Setelah segalanya terjadi, mereka terbaring lemas berdampingan. Keringat membasahi tubuh mereka. Napas masih terengah. "Mas Rama, kamu bikin aku hidup lagi," katanya sambil memainkan jari-jari Rama. Rama menatapnya. "Tapi ini bahaya, Bu." Ia menghela napas pelan. "Aku tahu, tapi aku nggak bisa bohong. Aku merasa lebih dihargai, lebih dicintai saat bersamamu dibanding dengan suamiku yang dingin." Mereka terdiam beberapa saat, tapi ketenangan itu hanya sebentar. Handphone Bu Sinta tiba-tiba berbunyi. Ia mengecek lalu wajahnya berubah tegang. "Mas, kamu harus pulang sekarang juga. Suamiku batal dinas, dia di jalan, sebentar lagi sampai rumah." Rama langsung berpakaian terburu-buru. Mereka panik. Rama melompat ke dapur, keluar lewat pintu belakang, lalu menuntun motornya ke gang sempit di samping rumah. Detik-detik yang mendebarkan, detik-detik yang bisa menghancurkan hidupnya. Jika salah langkah. Dari jauh, ia mendengar suara mobil masuk ke garasi. Nyaris, hari itu Rama selamat. Nyaris saja segalanya terbongkar. Rama bersembunyi beberapa meter dari rumah Bu Sinta. Napasnya masih tercekat. Jantungnya seakan baru saja kembali berdetak. Ia pandangi rumah itu dari kejauhan. Perasaannya campur aduk. Lega, takut, juga kosong. Sejak kejadian itu, Rama dan Bu Sinta tak berkomunikasi selama 2 hari. Biasanya ia akan menyapa dari pagar, bercanda ringan, tapi kali ini rumahnya selalu tertutup rapat. Bahkan saat Rama lewat pun tak ada suara.
Hari ketiga, sebuah pesan masuk ke ponselnya. Rama, kita nggak boleh ketemu dulu. Suamiku mulai curiga, aku takut semua ini ketahuan. Apa yang kita lakukan? Salah, tapi aku nggak menyesal. Kamu buat aku merasa dicintai sebagai perempuan. Tolong jaga rahasia ini sampai kapanpun. Bu Sinta, pesan itu membuat hati Rama sakit. Ia merasa kehilangan sesuatu yang belum sempat kumiliki sepenuhnya. Tapi ia tahu hubungan ini memang tak mungkin diteruskan. Ia hanya tukang sayur keliling dan dia istri ketua RT, wanita terhormat yang secara sadar telah melangkah keluar batas. Seminggu kemudian Rama pindah jalur keliling. Ia tak lagi lewat kompleks itu. Ia menghindar bukan karena takut, tapi karena ia sadar ada kenikmatan yang harus dibayar dengan penyesalan panjang. Kini, tiap ia melihat daster merah di jemuran, aroma wangi pagi di rumah orang, atau ketika seorang ibu menyapanya dengan senyum manis, ia teringat Bu Sinta, perempuan yang pernah memberinya pengalaman paling panas dan paling berbahaya dalam hidupnya. Tapi semua itu kini hanya tinggal kenangan. Kenangan yang tak bisa diceritakan pada siapapun selain pada halaman kosong ini dan padamu yang sedang membaca.